Baik, terlanjur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Waalaikumsalam Ya. Wabarakatuh. Baik, seperti yang telah sampaikan sebelumnya bahwa agenda 3 ini ya terdiri dari 3 mata pelatihan. Kalau di tatap muka yang non daring yaitu manajemen ASN, nah kemudian danan publik ya, dan dan whole government ya. Jadi ini tetapi ya karena dalam sistem learning ini ya, dipersingkat waktunya lalu digabung begitu, tentu dengan sistematika tanpa meninggalkan pokok ya. Tapi yang paling penting bahwa karena saudara ini ya studi lanjut lah kalau orang belajar. Mungkin bisa dipindahin ya yang numpuk ya. Siapa? Torik ya, Torik. Pindahin Torik. Oke. Iya. Siapa yang belum nulis ini? Sabta udah. Tarik udah. Hafiz gede. Oke, coba Hafiz coba disebutkan apa tuh? Ketemu dengan beliau di sini. Saya baru tadi perhatikan filmnya, ini kayak Ustadz Abu Hurairah nih. Sepertinya kenal. Memang ternyata Ustadz itu bisa jadi artis juga ya. Terima kasih luar biasa. Tapi satu review Ibu ketika di pembukaan tadi ya, kan bukan tadi Ustadz ini Pak Ardiansah membuka satu yang Ibu review tadi, sempat masukkan tangannya ke saku celana. Ya, jadi kalau di apa namanya itu ini ya tampilan gitu ya, sebaiknya ini yang cowok-cowok ini biasanya apalagi presentasi hindari untuk memasukkan tangan ke saku celana. Karena pernah Ibu diajarin itu kita harus tangan ini harus di depan ya, harus posisinya di depan begini. Jenis-jenis yang belum bisa diisi atau disediakan di pelayanan publik DKI Jakarta. Ntar kita kontak Pak Anies untuk ini masukan dari Latsar nih, sudah ada ndak? Oh belum gitu. Apa? Saya Pak. Yuk. Misalnya kalau ini dalam satu gedung misalnya Pak kan besar, di sana ada pembayaran pajak, kemudian ada untuk kita ngurus misalnya kan sering dia sakit harus minta surat rujukan dari dinas kesehatan gitu Pak. Udah di dinas kesehatan harus ke Dukcapil gitu kan. Nah, kalau alangkah baiknya jika di sana di satu ruangan itu, satu gedung lah seperti mall itu ada urus kesehatan di sana. Kemudian maksudnya urus kesehatan untuk apa? Terima kasih semua teman-teman atas saran dan kritikannya. Semoga bisa lebih baik lagi dalam membuat PPT berikutnya. Mungkin hanya ini Bapak, saya kembalikan ke Bapak Widya Iswara. Terima kasih Emi ya. Iya Pak. Sudah memaparkan hasil penugasan yang dilakukan. Tadi masukan dari teman-teman, dari Rian dan juga dari Elin itu ya sangat bermanfaat nanti untuk menambah
kesempurnaan lagi dari paparan presentasi yang sudah dilakukan ya. Nah, secara umum ya, saya melihat paparan yang sudah dilakukan sangat bagus ya. Bisa disampaikan secara kronologis pemaparannya, mulai mengajar itu adalah seni. Mengajar itu adalah seni. Nah, ketika kita memahami mengajar adalah sebuah seni, maka kita akan selalu mencari cara-cara, kan? Ya, disitulah dituntut seorang guru untuk mampu menyelami, memahami persoalan. Jadi tidak bisa kita mengatasi persoalan itu melalui atau di depan kelas saja. Jadi itulah model pembelajaran saat ini, kan tidak di dalam kelas saja. Maka kita sering kali mendengar dan banyak juga referensi yang memberikan pemahaman kita bahwa penyelesaian itu dengan ada yang penyelesaian secara dengan hati, dari hati ke hati, bahkan juga ada penyelesaian sebuah kondisi. Ya, sekolah sekarang itu kan tidak harus kepada yang berdampak. Kemudian ternyata di situ tidak bisa masuk karena terjadi kerusakan terhadap akses jalannya. Maka informasi diberikan oleh dinas PU di situ untuk bisa diselesaikan. Ternyata akses lainnya juga seperti itu, rusak. Maka disitulah saling tukar informasi antar lembaga di sini. Kemudian integrasi pelayanan online. Nah, terdapat peningkatan signifikan dalam integrasi pelayanan online. Jadi online ini atau IT ini sangat berpengaruh besar terhadap membangun sebuah WOG. Maka sebentul adalah namanya portal nasional yang terhubung yang berkait pemimpin sebagai negara dan profesi tertinggi perhubungan dengan website internet instansi pemerintah, termasuk kita juga ada semua di sini. Esensi WOG, apa esensinya? WOG adalah model pendekatan integratif, fungsional, satu atap yang dewasa ini menjadi alternatif, alternatif dalam menyelesaikan masalah-masalah yang rumit. Jadi persoalan-persoalan rumit yang sulit sekali diselesaikan itulah yang kemampuan kita. Tatah kita pasti itu seperti itu. Bentar, saya karena banyak cucu ya, supaya jangan kesana kemari. Karena tidak konsentrasi bercerita jadinya. Dari kalimat saya yang seperti itu, maka kita harus hadir mengatakan bahwa harus bisa saya lakukan. Bukan melahirkan belajar untuk mengurangi rasa kekecewaan. Tapi yang Anda hadirkan adalah seperti yang saya katakan sama Insani tadi. Hadirkan pikiran-pikiran yang cerdas. Bangun kita apply-kan saja apa namanya, dan juga kita bisa juga melihat bagaimana pengalaman-pengalaman orang-orang di luar sana ya, Yusuf ya. Kok ini ada mana tuh kok sekolah sana tuh kok bisa siswanya gini-gini loh. Meniru yang baik enggak ada masalah. Kan saya kemarin bilang inovasi itu enggak mesti harus sesuatu yang memiliki kebaruan 100%. Betul, inovasi itu bergeraknya di novelty. Novelty itu kebaruan, sesuatu yang baru. Tapi kita juga di dalam inovasi, kita dimungkinkan untuk melakukan ATM. Kemarin ATM itu apa, Dede? Ambil, tiru, modifikasi. Ya, amati, tiru, dan modifikasi. Jadi pakai gaya kita, pakai apa namanya, kemampuan apa ya,
kondisi lokal kita ya. Nah, jadi tidak pernah berhenti. Keinginan, saudara bisa tuliskan. Jangan lupa tulis nama, sehingga memudahkan saya kalau ya silakan saudara coret-coret dulu di kertas, baru saudara silakan. Langkah ini untuk memastikan bahwa kita semua waktu kita sampai jam berapa? Pak Arief sampai jam berapa Pak Arief? Ya, Pak Arief. Pak Arief. Pak pengamat, Pak Arief. Mandiri pada tahun 2018. Nah, sekian identifikasi video YouTube dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Iya, terima kasih Nimade. Iya, Pak. Nih ya, jadi dari yang pertama sampai yang keempat ini ya. Iya. Jadi luar biasa ya. Jadi di sini yang sangat-sangat dipentingkan ya, lebih penting daripada pemahaman kita ya terhadap apa yang kita dengar, kita lihat di videonya itu ya. Nah, itu adalah bagaimana kita nantinya selaku ASN ya, selaku ASN, CPNS mau menginjak melangkah ke PNS ya, ke ASN 100%, itu nanti lebih luar biasa ya untuk bagaimana mengaktualisasikannya gitu. Sehingga itu bukan cuma angan-angan akan tercapai seperti apa contoh di video ini gitu. Tapi ini ada kelima adalah BNN Kabupaten dan Kota. Kemudian yang keenam, Badan Intelijen Daerah, yaitu bentuk stakeholdernya di mana keimigrasian harus menjaga kerahasiaan data paspor dari para masyarakat yang membuat paspor dan visa. Kemudian selanjutnya adalah aparat kecamatan dan kelurahan atau desa. Ini stakeholdernya dengan tim PORA, yaitu tim pengawasan orang asing. Jadi di suatu daerah, jika ada yang melihat orang asing yang mencurigakan di kecamatan atau di kelurahan atau desa, bisa melaporkan tentang orang asing tersebut. Jadi bisa kita mengerti apakah orang asing itu ilegal atau non ilegal. Kemudian selanjutnya adalah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Daerah Disdukcapil, Dinas Tenaga Kerja Disnaker, Dinas Perhubungan Dishub, dan Dinas Pariwisata serta Bea Cukai. Ini sudah pasti karena Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Daerah seperti yang saya bilang tadi, untuk membuat paspor dan visa harus ada yang namanya KTP, KK, dan yang lain-lain. Kemudian yang kesembilan adalah tim pengembangan animasi atau animator. Jadi kepastian waktu masuk di sana. Kemudian prinsip akurasi masuk pada penerapan inovasi dari antrian berbasis foto, pengambilan paspor berbasis sidik jari. Keamanan itu diterapkan dalam inovasi tim PORA, PPBR-HAM, serta layanan emergency service. Prinsip tanggung jawab itu secara otomatis sudah diterapkan oleh Bapak Dudi Iskandar, karena tanpa ada tanggung jawab dari beliau, pasti inovasi-inovasi yang dia buat itu tidak akan ada. Kemudian kelengkapan sarana dan prasarana ini terlihat dari inovasi PPBR-HAM serta layanan emergency service. Kemudahan akses juga diterapkan seperti yang ada pada aplikasi berbasis monitor, website, PPBR-HAM, aplikasi e-surat, aplikasi layanan mandiri. Kedisiplinan, kesopanan, keramahan diterapkan di seluruh inovasi, terutama pada inovasi PPBR-HAM, serta kenyamanan di seluruh inovasi sudah terlihat prinsipnya. Adapun dampak positif dari inovasi yang telah dilakukan oleh Bapak Dudi Iskandar,
dan layanan lainnya juga emergency service, layanan jemput bola yang ditujukan bagi pemohon dalam keadaan darurat yang sedang sakit keras dan membutuhkan layanan paspor dan rujukan untuk dapat berobat ke luar negeri. Ada juga media center yang pertama di kantor imigrasi yang bertujuan untuk memudahkan akses penyampaian dan sosialisasi informasi di bidang keimigrasian. Jadi inovasi yang dilakukan oleh Pak Dudi ini sudah sangat relevan dengan tugasnya, yaitu pengendalian status serta melakukan pengawasan dan penindakan ini. Lalu visi kantor imigrasi kelas 1 Mataram adalah masyarakat memperoleh kepastian hukum dengan misi melindungi hak asasi manusia. Ini juga dilakukan berkontribusi terhadap pencapaian visi misi tersebut, yaitu Pak Dudi mata pelajaran pendidikan agama Islam adalah mencetak peserta didik menjadi manusia yang berakhlak mulia dan memiliki ilmu yang bermanfaat untuk semua orang. Terima kasih Pak. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nanti kontennya diperbaiki ya, Sophie. Pak, nggih. Nanti yang edit. Nggih, terima kasih Bapak. Ini nanti punya Mataram. Satu golongan 4B jabatan yang sekarang Kepala Divisi Keimigrasian Kanwil Kemenkumham Bengkulu. Di sini ada 7 inovasi yang dilakukan oleh Dudi Iskandar. Yang pertama, pelayanan publik ramah HAM tahun 2018 yang menjadi role model nasional. Kemudian Sekretariat Timpora tahun 2015 yang menjadi role model kantor imigrasi Indonesia. Ketiga, inisiator logo tokoh kartun imigrasi MIDO dan MIDI pada tahun 2015. Selanjutnya, sistem antrean berbasis foto pada tahun 2016. Penggagas pembentukan media center kantor imigrasi pada tahun 2016. Selanjutnya, pelayanan emergency service keimigrasian pada tahun 2016. Yang terakhir, layanan paspor mandiri pada tahun 2018. Nah, sedangkan integrasi itu, dia bisa tidak saling sama tujuannya, tugasnya bisa berbeda, tapi dapat dilaksanakan secara terintegrasi untuk memudahkan layanan, menterpadukan, ya, mengintegrasikan. Ini konsep POG yang diperlukan dalam setiap sektor pembangunan. Ini sebagian BPJS Kesehatan, ya. Ini juga bagian dari pelayanan bentuk POG. Penegakan hukum juga, ya. Nah, sekarang saya ingin kasih gambaran bagaimana apa yang terjadi apabila POG ini tidak terlaksana dengan baik. Pasti sebuah sektor mengedepankan dirinya yang paling penting. Jadi seolah-olah dialah yang paling menentukan. Ya, kita dalam termasuk layanan publik. Tapi kalau layanan swasta, apakah dia bentuknya korporasi, lembaga, nirlaba, BUMN atau BUMD. Tapi kalau BUMD itu dibiayai oleh daerah, oleh negara, ya akan menjadi layanan publik. Tapi kalau misalnya tidak berasal dari uang daerah, akan menjadi layanan privat. Ya. Sumber pembiayaannya adalah dari anggaran kalau layanan pemerintah. Ada subsidi pemerintah. Tapi kalau privat,
dari kekayaan negara yang dipisahkan, misalnya hasil penjualan atau orang bebas ya gitu ya, seperti para pengusaha yang bebas yang menanamkan modalnya. Di layanan swasta juga diberikan dari kekayaan negara yang dipisahkan, kekayaan negara yang memang dimaksudkan untuk dikembangkan modal. Instansi pemerintah di pusat, daerah, dan lingkungan, baik BUMD atau BUMN, dalam rangka upaya pemenuhan kebutuhan masyarakat maupun dalam rangka pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan. Hambatan adalah segala sesuatu yang menghalangi, merintangi, menghambat yang ditemui oleh manusia atau individu dalam kehidupan sehari-hari yang datangnya silih berganti, sehingga menimbulkan hambatan bagi individu yang menjalaninya untuk mencapai tujuan. Dalam pelaksanaan pelayanan publik sebagai seorang ASN atau aparatur sipil negara tentunya menemukan hambatan-hambatan yang dapat mempengaruhi kinerja seorang ASN. Hambatan tersebut hendaknya menjadi perhatian bersama agar tidak mengganggu proses pelayanan publik. Adapun hambatan-hambatan tersebut yaitu di sini saya kelompok kami kelompokkan dalam 3 bidang, yaitu bidang pelayanan laboratorium, pelayanan keperawatan, dan pelayanan kefarmasian. Mido merupakan representasi petugas imigrasi pria yang ramah, tegas, dan berwibawa. Sedangkan MIDI merupakan representasi petugas imigrasi perempuan yang ceria, santun, dan sigap melayani masyarakat. Kemudian isu pelayanan publik sehingga diciptakannya Mido-Midi ini yaitu kurang ramahnya petugas pelayanan imigrasi, kurangnya pengetahuan masyarakat terkait bidang imigrasi. Kemudian prinsip pelayanan publik yaitu mudah, disiplin, dan juga ramah. Kemudian dampak positif dari inisiator logo tokoh kartun Mido-Midi ini menggambarkan sisi humanis, ramah, dan juga profesional dari kantor imigrasi dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Kemudian juga penyampaian informasi yang menarik. Kemudian yang ketiga,